Fajar baru saja mengintip dari balik perbukitan, tapi kampung kecil di pinggir kota itu masih setengah terlelap. Udara pagi menusuk kulit, dinginnya merayap dari sela-sela dinding triplek rumah kontrakan berukuran 3 kali 4 meter yang sudah lama menjadi tempat tinggal Yuliani dan anaknya, Reza. Dari dapur mungil di sudut rumah, terdengar bunyi berirama, ketukan pisau pada talenan kayu. Cahaya redup lampu minyak memantul di wajah Yuliani yang tengah menunduk, alisnya sedikit berkerut, jemarinya cekatan mengiris bawang merah menjadi potongan tipis-tipis. Sesekali ia berhenti, mengedipkan mata yang mulai perih oleh uap bawang, lalu mengusapnya cepat dengan punggung tangan. Bau harum bawang goreng mulai memenuhi ruangan, bercampur aroma nasi yang mengepul dari kukusan. Ya Allah, nasi gorengnya harus wangi. Anak-anak sekolah kalau udah cium baunya, pasti langsung antre. Gumamnya sendiri sambil mengaduk wajan besar yang mulai memanas. Wajan itu, dengan gagang yang sudah longgar, adalah satu dari sedikit harta yang ia punya sejak menikah dulu, sebelum suaminya pergi dan tak pernah kembali. Suara pintu kamar berderit pelan. Reza muncul, masih memakai kaos lusuh dan celana pendek. Rambutnya berantakan, matanya setengah tertutup, langkahnya menyeret seperti anak ayam baru bangun. Ia berdiri sebentar di ambang pintu, mengucek mata, lalu duduk di bangku kecil dekat pintu dapur. "Bu, jam berapa sih ini? Kok udah ribut dari tadi?" Suaranya serak, tapi ada nada manja di dalamnya. Yuliani menoleh sebentar, tersenyum. "Kalau ibu nggak mulai masak sekarang, nanti murid-murid di sekolah nggak kebagian sarapan. Lagian, kamu kan suka tuh bangun gara-gara bau nasi goreng ibu." Jawabnya sambil mengaduk nasi dengan sendok kayu besar, mengangkatnya sedikit lalu meniup untuk mendinginkan sebelum mencicipinya. Reza menguap lebar, lalu menyandarkan kepalanya di meja. "Bukan baunya, Bu. Suara sendok sama wajan itu loh, kayak konser rock di kuping aku," katanya, mencoba bercanda. "Ya sudah, lain kali ibu main biola aja biar kamu bangunnya elegan," balas Yuliani dengan senyum lebar, tapi matanya tetap awas pada wajan, memastikan nasi tidak gosong. Di luar, suara motor tetangga yang berangkat ke pasar memecah keheningan, disusul suara sapu lidi yang menggesek tanah. Di sudut dapur, berdiri sebuah celengan ayam dari tanah liat, catnya sudah pudar, retak kecil di bagian lehernya. Celengan itu adalah saksi bisu perjuangan Yuliani. Setiap ada uang lebih, walau hanya 2.000 atau 5.000 rupiah, ia masukkan ke sana. Ia sering membayangkan celengan itu pecah bukan karena jatuh, tapi karena Reza sudah lulus kuliah dan ia memecahkannya untuk merayakan. Pagi itu, hujan gerimis mulai turun. Atap seng rumah mereka terdengar berisik oleh ketukan air. Yuliani menatap keluar jendela, melihat jalanan mulai basah, dan menghela napas. "Semoga hari ini lancar," katanya lirih. Ia tak tahu, hujan pagi itu bukan sekadar pembuka hari, tapi juga awal dari sebuah peristiwa yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Siang itu, matahari bersinar lembut, tidak terlalu terik. Angin sore membawa aroma tanah basah sisa hujan pagi. Dari jendela kecil rumahnya, Yuliani melihat Reza pulang dengan langkah ringan, masih mengenakan seragam putih abu-abu yang sedikit kebesaran. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map berwarna biru. Saat jarak mereka semakin dekat, Yuliani bisa melihat mata anak itu berbinar-binar. Senyumnya lebar menembus rasa lelah yang mungkin ia bawa dari sekolah. Bu, aku diterima di SMA favorit itu," seru Reza sambil masuk dan menutup pintu dengan suara cukup keras. Nafasnya agak terengah, seperti habis berlari. Map biru itu segera ia letakkan di meja kayu, membuka lembaran pengumuman sambil menunjukkannya ke ibunya. Yuliani terdiam sejenak. Matanya menelusuri tulisan di kertas itu, memastikan ia tak salah baca. Kata-kata, "diterima," tertulis tebal di samping nama Reza. Tenggorokannya tercekat. Ia tersenyum, tapi air matanya langsung menggenang. "Ya Allah, Reza," ucapnya pelan sambil menarik anaknya ke pelukan. Ia memeluk erat, begitu erat sampai Reza sedikit mengeluh karena dadanya tertekan. "Akhirnya, semua usaha kita nggak sia-sia." Reza tertawa kecil, tapi di matanya ada rasa bangga yang tak ia sembunyikan. "Aku kan udah janji, Bu. Aku belajar sungguh-sungguh biar ibu nggak capek-capek jualan terus. Nanti kalau aku udah kerja, ibu tinggal di rumah aja, istirahat," katanya. "Kerja kamu sekarang ya belajar yang rajin.
jawab Yuliani sambil menepuk bahu anaknya. Namun di balik senyum itu, ia memikirkan satu hal, uang. SMA favorit itu memang murah jika dibandingkan sekolah swasta, tapi tetap saja butuh biaya seragam, buku, dan ongkos harian yang tak sedikit. Ia tahu, tabungannya di celengan ayam belum cukup. Tapi, demi masa depan anaknya, ia siap mencari jalan. Malamnya, mereka merayakan kabar itu dengan cara sederhana. Yuliani membuat mie instan 2 bungkus, menambahkan telur rebus di atasnya. Mereka makan di lantai, duduk berhadapan sambil bercanda. Reza menceritakan impiannya menjadi guru, bagaimana ia ingin membantu anak-anak desa yang tak mampu bayar sekolah. Yuliani hanya mendengarkan, sesekali tertawa, sesekali diam sambil menatap wajah anaknya. Angin malam berhembus masuk melalui celah pintu, membawa suara jangkrik dari kebun belakang. Yuliani bersandar di dinding, menatap Reza yang sedang serius mengaduk mie di mangkuknya. Dalam hati, ia berdoa panjang. Semoga Tuhan memanjangkan umur dan kekuatannya untuk terus mendukung anak ini sampai semua mimpinya terwujud. Namun ia tak tahu, doa itu akan diuji jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Langit sore itu berwarna jingga keemasan. Udara masih menyisakan sisa hangat matahari yang turun perlahan di balik pepohonan. Yuliani baru saja selesai membereskan meja kantin sekolah, mengemasi sisa nasi goreng yang tak habis terjual. Ia memasukkannya ke dalam plastik bening, berpikir untuk membawanya pulang sebagai makan malam. Dari kantin, ia berjalan pulang sambil melewati gang sempit yang dipenuhi aroma gorengan dari warung tetangga. Beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa, suara sandal jepit mereka memukul aspal yang mulai mendingin. Semua terasa biasa, sampai telepon genggam murah di saku dasternya berdering. Nada deringnya nyaring, memecah suasana sore yang tenang. "Bu Yuliani?" Suara di seberang terdengar terburu-buru. "Ini saya, dari rumah sakit. Anaknya, Reza, barusan masuk IGD. Kecelakaan motor." Langkah Yuliani terhenti mendadak. Plastik berisi nasi goreng jatuh dari tangannya, menimbulkan bunyi lembut saat menyentuh tanah. Jantungnya berdetak begitu cepat, seolah ingin melompat keluar. "Apa? Kecelakaan? Di mana sekarang?" Suaranya meninggi, hampir panik. "Segera ke rumah sakit Bakti Sentosa, Bu. Kondisinya kritis," jawab suara itu singkat. Lalu sambungan terputus. Tanpa berpikir panjang, Yuliani berlari. Sandalnya yang sudah aus membuat langkahnya terguncang-guncang. Nafasnya terengah, tapi ia tak peduli. Jalanan sore itu ramai, suara klakson motor dan pedagang sayur bercampur jadi satu, namun semua terdengar sayup-sayup di telinganya. Matanya hanya tertuju ke arah ujung jalan yang akan membawanya ke jalan besar, berharap ada angkot atau ojek yang bisa membawanya lebih cepat. Sesampainya di depan rumah sakit, kakinya lemas. Ia berlari masuk melewati pintu geser otomatis, aroma antiseptik langsung menusuk hidungnya. Di dalam IGD, suasana kacau, dokter dan perawat bergegas, suara monitor jantung berbunyi ritmis, beberapa keluarga pasien menunggu dengan wajah cemas. "Reza, mana anak saya?" teriaknya pada perawat yang lewat. Perawat itu menunjuk keranjang di sudut ruangan, di mana seorang remaja terbaring tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, bibirnya kering, darah mengalir dari pelipis ke bantal putih. Beberapa selang menempel di tubuhnya, dan napasnya berat. "Bu, anak ibu koma," kata seorang dokter yang menghampirinya. Suaranya datar tapi matanya serius. "Kami harus segera pasang alat bantu napas. Kalau tidak..." Ia menggantung kalimatnya. Yuliani menatap wajah Reza. Lututnya lemas, tangannya bergetar, dan mulutnya kering. Dunia seakan menyempit hanya pada anak itu. Namun sebelum ia bisa menjawab, suara batuknya sendiri terdengar berat, membuat dokter menoleh dan mengerutkan kening. Sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar kecelakaan mulai muncul di depan mata. Udara di ruang IGD semakin terasa sesak bagi Yuliani. Bukan hanya karena aroma antiseptik yang menusuk atau suara monitor jantung yang berbunyi cepat, tapi karena dadanya sendiri terasa seperti diikat. Sejak tadi batuknya tak kunjung berhenti. Batuk yang dalam, membuat dada terasa perih setiap kali ia mengeluarkan napas. Dokter yang menangani Reza melirik ke arah Yuliani, lalu memanggil perawat. "Bawa ibu ini ke ruang pemeriksaan cepat." Nada suaranya tegas,
tak memberi ruang untuk bantahan. "Ah, apa saya nggak bisa di sini aja? Dok, anak saya?" Yuliani mencoba bertahan di sisi ranjang Reza. Tangannya menggenggam erat tangan anaknya yang dingin. "Bu, saya paham. Tapi kondisi ibu kelihatan nggak baik. Kita periksa sebentar," kata dokter itu sambil memberi isyarat pada perawat. Dua perawat menghampiri, salah satunya memegang lengan Yuliani dengan hati-hati namun tegas, membimbingnya ke ruangan kecil di sebelah IGD. Ruangan itu dingin, AC menderu pelan. Bau obat-obatan menusuk. Yuliani duduk di kursi periksa, mencoba mengatur napas. Dokter lain masuk, membawa stetoskop. Ia menempelkan alat itu di punggung Yuliani, menyuruhnya bernapas dalam-dalam. "Hahem, napasnya berat sekali. Sudah lama begini?" tanya dokter itu. "Beberapa hari ini, tapi saya pikir cuma masuk angin," jawab Yuliani, masih mencoba menenangkan diri. Dokter menggeleng pelan. "Ini bukan masuk angin. Sepertinya pneumonia, Bu. Paru-paru ibu penuh cairan. Kalau nggak segera dibantu dengan ventilator, ibu bisa kolaps kapan saja." Yuliani terdiam. Kata-kata dokter itu seperti gaung yang berulang di kepalanya. Pneumonia, ventilator, kolaps. Ia memandang ke arah pintu, membayangkan Reza yang terbaring di luar sana. Beberapa menit kemudian, dua dokter masuk bersamaan. Salah satunya adalah dokter yang menangani Reza. Wajah mereka sama-sama serius, seperti menyembunyikan kabar buruk. "Bu Yuliani," dokter itu memulai, "kami harus jujur. Ada masalah. Saat ini di rumah sakit hanya tersisa 1 unit ventilator yang bisa digunakan. Anak ibu membutuhkannya, dan ibu juga." Seolah lantai di bawahnya bergeser, Yuliani merasa tubuhnya goyah. Ia menatap kedua dokter itu bergantian, mencoba memahami. "Maksudnya, salah satu saja yang bisa dipasang?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Ya, dan kami butuh keputusan cepat. Kalau kita terlambat memasang, nyawa pasien bisa hilang dalam hitungan menit." Yuliani menghela napas panjang, memejamkan mata. Dalam kegelapan itu, wajah Reza muncul jelas. Senyum polosnya, tatapan penuh semangatnya saat bercerita tentang masa depan. Nafasnya semakin berat, tapi bukan hanya karena sakit, melainkan karena ia tahu keputusan ini akan menentukan siapa yang terus bernapas dan siapa yang tidak. Di luar ruangan, terdengar suara langkah perawat yang tergesa-gesa. Monitor jantung berbunyi lebih cepat. Waktu mereka hampir habis. Yuliani menunduk di kursi kecil di ruang periksa itu, tubuhnya gemetar, tangan menggenggam kain dasternya sendiri seolah itu satu-satunya jangkar di dunia yang mulai berputar. Napasnya berat, dada terasa sesak, dan setiap detik yang berlalu membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Di luar, suara monitor jantung Reza terdengar samar, tapi baginya seperti lonceng peringatan yang menegangkan. Ia menutup mata sejenak, membiarkan kenangan masa kecil Reza menyerbu pikirannya. Reza kecil yang lari-lari di halaman belakang sambil mengejar ayam, tertawa riang saat ibunya pura-pura menjadi monster dari balik pintu dapur, atau saat ia menatap Yuliani dengan mata penuh harap ketika pertama kali ia belajar naik sepeda. Semua itu melintas begitu cepat, seperti film pendek yang diputar dalam kepala. "Ya Allah, jangan biarkan aku kehilangan dia," bisiknya sendiri, suara hampir tersedak oleh air mata yang mulai menitik di pipinya. Ia merasakan tangan anaknya yang dingin menempel di hatinya, meski tubuh Reza berada di luar sana, terbaring lemah di ranjang icu. Ia menatap dokter yang baru saja masuk. Dokter itu membawa ekspresi tegas, tapi Yuliani bisa melihat kerisauan di matanya. "Bu, kita butuh keputusan cepat," kata dokter itu. "Ventilator bisa menyelamatkan salah satu nyawa. Pilihan ada di tangan ibu." Yuliani menunduk lebih dalam. Tangannya mengepal, kuku menembus kain daster. Aku tak bisa membiarkan dia masih muda. Masih ada banyak hal yang harus dia lakukan," bisiknya, hampir berteriak dalam hati. Tapi di sisi lain, tubuhnya terasa lemah, paru-parunya sesak, dan setiap batuk membuat dadanya panas dan sakit. Ia bangkit pelan, berjalan perlahan ke jendela. Hujan sore masih menetes di kaca, mengalir seperti air mata yang tak pernah kering. Ia menatap keluar, melihat pepohonan bergoyang diterpa angin, anak-anak tetangga yang pulang sekolah,
dan langit yang mulai gelap. Semua terlihat damai, tapi hatinya bergolak. Reza, nak, kalau ibu nggak ada, kamu harus janji pada ibu. Kamu harus hidup, nak, demi semua yang kita impikan. Bisiknya, suara hampir tak terdengar. Air mata membasahi pipinya, dan ia merasakan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia memejamkan mata, membayangkan tubuh Reza kecilnya tersenyum, menatap penuh percaya, seolah mengatakan, "Bu, aku percaya sama ibu." Detik-detik berlalu begitu lambat. Suara langkah perawat terdengar di lorong. Monitor jantung Reza berdenyut lebih cepat. Jantungnya sendiri seperti ingin meloncat keluar dari dada. Ia tahu, keputusan ini bukan hanya soal logika atau emosi, tapi soal hidup dan mati, tentang cinta yang paling murni dan pengorbanan yang tak mungkin ditawar. Yuliani menunduk, menatap tangannya yang gemetar. Napasnya tersengal, batuknya semakin berat, tapi pikirannya sudah bulat. Ia menoleh ke arah dokter dengan mata merah dan basah. "Gunakan ventilator itu untuk Reza," katanya pelan tapi tegas, suara bergetar. Aku bisa menunggu." Dokter menatapnya, ragu, tapi Yuliani menekankan pandangannya, tatapan penuh keyakinan dan cinta yang tak terbantahkan. Dalam hati, Yuliani merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Tapi satu hal jelas, keputusan itu sudah diambil. Di luar jendela, hujan turun semakin deras, menimbulkan suara ketukan di atap seng seperti denting jam pasir. Waktu seolah menahan napas, dan Yuliani menyadari, sesuatu yang tak terduga sedang menunggu di langkah berikutnya. Hujan di luar jendela semakin deras, menimbulkan suara ritmis di atas atap seng rumah sakit, hampir seperti detak jantung yang meniru ketegangan dalam dada Yuliani. Tubuhnya lemah, tapi matanya menatap tajam pada dokter yang berdiri di hadapannya. Wajah dokter itu datar tapi matanya menyimpan kekhawatiran. Perasaan campur aduk menumpuk di dada Yuliani. Takut, cemas, tapi juga tegas. Cinta seorang ibu menyalip semua rasa sakit dan logika. "Jadi, ibu yakin?" tanya dokter, suaranya hati-hati, mencoba memberi ruang agar Yuliani bisa menunda. Yuliani menelan ludah, air matanya menetes lagi, basah di pipi. Ia menggenggam kain dasternya, mengepalnya sekuat tenaga seolah itu satu-satunya jangkar di dunia ini. Napasnya tersengal, dada terasa panas setiap kali batuknya datang. Ia mengangguk pelan, suaranya nyaris berbisik, "Iya, untuk Reza, gunakan ventilator itu untuk dia." Dokter menelan ludah, menunduk sejenak, lalu menatap Yuliani lebih dalam. "Ini risiko besar, Bu. Kita harus tahu, kalau ibu melakukan ini, kemungkinan besar ibu tidak akan bertahan." Yuliani menutup mata, membayangkan wajah Reza saat ia masih kecil, tersenyum saat belajar naik sepeda, menatapnya penuh percaya diri saat pertama kali menang lomba di sekolah, dan matanya berbinar ketika menerima kabar diterima di SMA favorit. Dalam hati ia berbisik, "Kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa melindunginya?" Reza, di ranjang Icu, masih terbaring lemah, selang dan alat bantu napas menempel di tubuhnya. Monitor jantung berdetak lebih cepat, menandakan kondisi kritis. Yuliani merasakan setiap detak itu seperti memukul hatinya. Ia meraih tangan anaknya, meski hanya bisa menyentuh melalui kain baju rumah sakit. "Maafkan ibu, nak, ibu harus melakukan ini," bisiknya. Suara bergetar, hampir tak terdengar di antara deru hujan dan suara langkah perawat di lorong. Sambil menunggu dokter menyiapkan alat, Yuliani merasakan seluruh tubuhnya lemah. Kakinya gemetar, lutut hampir tak mampu menopang tubuhnya. Namun tatapannya tetap fokus pada Reza. Matanya merah, air mata terus menetes. Tapi di balik itu semua ada keteguhan yang tak bisa digoyahkan. Ia tahu, ini adalah pengorbanan terbesar yang pernah ia lakukan. Cinta murni yang tak memikirkan dirinya sendiri. "Yuliani, Bu," kata dokter sambil menepuk bahunya lembut, "kita siap memulai. Inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak ibu." Yuliani mengangguk, menelan ludah, dan menarik napas panjang. Lakukan sekarang. Jangan tunda lagi," katanya, suara bergetar tapi tegas. Detik berikutnya, semua lampu di ruangan terasa lebih terang. Bunyi mesin ventilator terdengar siap, dan tangan perawat bergerak cepat menyiapkan alat. Di luar, hujan menambah deras,
menimbulkan suara gemuruh yang membuat udara di sekitar terasa tegang. Yuliani menatap jendela, melihat tetesan air jatuh pelan, seolah menghitung waktu terakhirnya di dunia ini. Hati dan pikirannya hanya satu, melihat Reza bernapas, hidup, selamat, sementara ia harus menanggung akibat dari keputusannya sendiri. Detik-detik itu terasa abadi, dan Yuliani menutup mata, menunggu langkah selanjutnya, tidak tahu apakah ia masih punya waktu untuk melihat dunia satu kali lagi. Beberapa menit setelah keputusan itu diambil, Yuliani dipindahkan ke bangsal biasa. Kursi roda menahan tubuhnya yang lemah, keringat dingin menempel di dahi dan lehernya. Tubuhnya terasa seperti habis diperas, tapi matanya tetap awas, menatap pintu kaca tebal di depan ruangan, tempat Reza kini terbaring di ranjang icu, alat bantu napas menempel di hidung dan mulutnya. "Bu, tenang saja. Reza akan baik-baik saja," kata perawat yang mendorong kursi roda dengan lembut, mencoba menenangkan. Suara perawat itu bagai jarum jam yang berdetik di ruang hening. Menenangkan sekaligus menyadarkan Yuliani akan situasi genting yang baru saja ia pilih. Ia menelan ludah, bibirnya kering, dan menutup mata sebentar. Batuknya kembali datang, mengguncang seluruh tubuhnya. Setiap hembusan napas membuat dadanya terasa panas, seolah ada api yang membakar paru-parunya. Tapi begitu ia membuka mata, pandangan Yuliani langsung jatuh pada Reza. Tubuh anaknya begitu rapuh, wajah pucat, namun matanya bergerak sedikit seolah menandakan ada kesadaran. "Reza, nak, lihat ibu ya. Ibu di sini," bisiknya pelan, suaranya hampir tersedak. Tangannya menekan jendela kaca, mencoba menyentuh tubuh anaknya meski ada batas tebal di antara mereka. Ia ingin memastikan Reza tahu bahwa ibunya masih ada, bahwa setiap napas yang ia ambil adalah hasil perjuangan cinta seorang ibu. Di bangsal itu, hujan deras masih terdengar menembus atap seng rumah sakit. Setiap tetes menimbulkan denting yang serasa menyatu dengan detak jantung Yuliani. Lampu ruangan yang redup memantulkan bayangan panjang tubuhnya di lantai, membuat ia terlihat lebih kurus, lebih rapuh, namun tatapannya tak pernah lepas dari jendela kaca. Perawat lain datang membawa obat-obatan, menempatkan infus di lengan Yuliani. Ia menatap tangan yang kini penuh selang dan jarum itu, merasakan sakit yang sama seperti Reza. Tapi rasa itu seolah tak sebanding dengan napas anaknya yang perlahan terdengar lebih stabil lewat monitor. Yuliani menghembuskan napas panjang, matanya berair. "Ibu nggak apa-apa, nak. Ibu di sini cuma menunggu kamu bangun," bisiknya lagi, kali ini lebih yakin. Namun setiap detik yang berlalu terasa berat. Ia tahu tubuhnya lemah, bisa menyerah kapan saja. Detik demi detik berlalu, suara monitor jantung Reza berdenyut ritmis. Setiap gerakan di ranjang icu tampak seperti pertarungan hidup yang memaksa Yuliani menahan napasnya sendiri. Ia ingin menjerit, ingin memeluk anaknya, tapi tak bisa. Batas kaca memisahkan mereka, memaksa ibunya hanya bisa menatap. Di luar, petir sesekali menyambar, membuat lampu ruang bangsal berkelip. Yuliani menekankan wajahnya ke kaca, menatap Reza dengan pandangan yang penuh cinta sekaligus rasa takut. Ia sadar, detik-detik ini mungkin menjadi saat terakhir ia bisa melihat anaknya tetap hidup tanpa alat bantu yang menempel. Hujan terus mengguyur dengan deras, membuat suara gedebuk air di atap semakin keras. Yuliani menutup mata sebentar, menggenggam kain dasternya, dan berbisik dalam hati, "Tahan, Bu, harus kuat. Dia harus hidup. Dia harus melihat dunia ini." Di saat yang sama, monitor jantung Reza berbunyi lebih cepat. Tangannya yang kecil bergerak sedikit di kasur. Detak itu bagai lonceng peringatan bagi Yuliani. Setiap gerakan anaknya adalah harapan dan juga pengingat bahwa pengorbanannya baru saja dimulai. Malam itu rumah sakit rasa hening, hanya terdengar desah napas beberapa pasien dan gemericik hujan yang menimpa atap seng. Lampu ruang bangsal redup, memantulkan bayangan panjang Yuliani yang duduk di kursi roda. Tubuhnya lemah dan nyaris tak mampu menopang diri sendiri. Selang infus menempel di lengannya, dan batuknya kembali menyerang, mengguncang seluruh tubuhnya. Namun matanya tetap menatap kaca icu, di mana Reza masih terbaring dengan alat bantu napas. Ia menelan ludah, rasa sakit menjalar di dada setiap kali batuk datang. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya penuh keteguhan. Ia menundukkan kepala, menempelkan dahi ke tangan yang menggenggam kain dasternya. "Tolong, biarkan dia hidup, ya Allah."
Bisiknya pelan, suaranya hampir tersedak. Perawat yang berjaga malam ini mendekat, menepuk bahu Yuliani dengan lembut. Bu, istirahatlah sebentar. Jangan terlalu memaksakan diri. Yuliani menggeleng. Aku nggak bisa, aku harus lihat dia, aku harus pastikan napasnya masih ada. Suaranya serak, mata merah dan basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti. Ia menatap Reza seolah ingin menyampaikan semua cinta yang tak bisa ia ucapkan selama ini. Di ruang ICU, monitor jantung Reza berbunyi ritmis, tapi Yuliani tahu setiap detak itu rapuh. Tangan kecil anaknya bergerak sedikit di atas selimut, seolah ingin meraih ibunya. Hatinya mencelos. Ia menundukkan kepala, air mata menetes di pipi, dan bisikannya terdengar nyaris tak terdengar. Maafkan ibu, nak, ibu rela, demi kamu. Batuknya semakin hebat, tubuhnya terasa seperti diguncang badai dari dalam. Napasnya tersengal, setiap detik terasa seperti perjuangan antara hidup dan mati. Namun ia tetap menahan tubuhnya di kursi, menatap Reza dari balik kaca. Malam itu, hujan mengguyur deras, menimbulkan suara gemuruh di atap seng, seolah alam ikut menahan napas bersamanya. Yuliani mengangkat tangannya, seakan ingin menyentuh anaknya, tapi hanya kaca yang memisahkan. Matanya menatap Reza dengan penuh kasih sayang. Setiap tetes air mata seolah membawa pesan. Ibu di sini, nak. Ibu selalu bersamamu, walau tubuh ibu lemah. Perawat lain datang memeriksa infus dan oksigen. Bu, tolong berbaring. Kita tidak ingin ibu kelelahan, kata mereka lembut. Yuliani menggeleng lagi, napas tersengal. Aku harus menunggu sampai dia bangun. Aku ingin melihat senyumnya, sekali lagi. Seiring hujan terus mengguyur dan petir sesekali menyambar, tubuh Yuliani perlahan melemah. Tapi matanya tak pernah lepas dari Reza. Di dalam hati, ia merasakan waktu berjalan lambat, setiap detik terasa abadi. Ia tahu, malam ini adalah malam terakhirnya. Malam pengorbanan terbesar yang akan menaklukkan rasa takut, tubuh yang lemah, dan segala kesakitan yang ia rasakan. Monitor jantung Reza berbunyi lebih cepat seiring dengan detak jantung Yuliani yang melemah. Tubuhnya mulai tak mampu menahan rasa sakit dan lelah yang menumpuk. Hujan di luar menambah ritme ketegangan malam itu, sementara Yuliani menatap anaknya, tahu dalam hatinya, hidup Reza kini ada di tangannya, dan langkah selanjutnya akan mengubah segalanya. Fajar mulai merayap di langit kota ketika hujan reda, meninggalkan udara yang segar namun lembab. Di ruang ICU, cahaya lampu neon memantul di dinding putih, membuat bayangan tubuh Reza tampak rapuh di ranjang. Yuliani, yang sudah berbaring di kursi di dekat jendela, tubuhnya lemah dan nyaris tak mampu menopang diri sendiri, menatap dengan mata setengah terpejam. Tubuhnya masih menggigil, tapi matanya tetap fokus pada anaknya. Tiba-tiba, monitor jantung Reza berdetak lebih stabil. Napasnya terdengar lebih ringan. Reza membuka matanya perlahan, menatap sekitar ruangan dengan pandangan samar. Ia mengedip beberapa kali, mencoba memahami di mana dirinya berada. Reza, nak, bisik Yuliani, suaranya serak, air mata membasahi pipinya. Ia meraih tangan anaknya, menekannya lembut di tangannya sendiri. Ibu di sini, ibu selalu di sini. Reza mengerjap lebih sering, lalu menyadari sosok ibunya di samping jendela. Tubuhnya terlihat lemah, wajahnya pucat, tapi matanya penuh cinta. Perlahan, Reza berusaha menggerakkan tangan kecilnya ke arah Yuliani. Bu, suaranya lirih, tersendat, nyaris tak terdengar. Yuliani tersenyum tipis, menahan tangis yang hampir meledak. Iya, nak, ibu di sini. Kamu kuat. Lihat kan, kamu bisa bernapas sekarang, katanya sambil menekan tangan Reza, memberikan kekuatan melalui sentuhan itu. Reza menatap wajah ibunya dengan mata yang mulai basah. Bu, kenapa? Kenapa ibu di sini? Tubuh ibu, kenapa lemah? Tanyanya sambil mencoba bangun sedikit, rasa penasaran bercampur takut. Yuliani menarik napas panjang, mencoba tersenyum walau tubuhnya terasa nyaris tak bertenaga. Ibu ingin kamu hidup. Nak, ibu yang berikan ventilator itu untukmu, katanya, suaranya serak. Itu, pengorbanan ibu, supaya kamu tetap ada, supaya kamu bisa bermimpi, sekolah, bahagia.
Reza menatapnya, air matanya menetes di pipi. Ia tak mengerti sepenuhnya apa yang baru saja terjadi, tapi insting seorang anak merasakan cinta besar yang sedang mengalir. Ia meraih tangan ibunya dengan lebih erat, mencoba menekan tubuh lemah itu, seolah ingin membalas semua cinta dan pengorbanan yang ia rasakan. Yuliani tersenyum, meneteskan air mata. Ia merasakan tubuhnya makin lemah, napasnya tersengal. Namun melihat Reza terbangun, tersenyum, dan memandangnya dengan penuh cinta, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak bisa ia ucapkan. Di luar jendela, matahari pagi menembus awan tipis, sinarnya hangat tapi lembut. Cahaya itu jatuh di wajah Yuliani dan Reza, seolah memberi restu pada pengorbanan yang baru saja terjadi. Suara monitor jantung berdetak stabil, menandakan hidup yang berhasil terselamatkan. Namun Yuliani merasakan tubuhnya melemah lebih parah. Tangannya menggenggam tangan Reza sekali terakhir, menekannya dengan lembut, sambil tersenyum tipis. "Ibu akan selalu ada di hatimu, nak, selalu," bisiknya, napasnya tersendat. Tubuhnya mulai tak bertenaga lagi, dan di saat yang sama, Reza merasakan sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Tapi hatinya tahu, ibu yang selalu ada untuknya, kini sedang membuat pengorbanan terbesar. Sore itu, sinar matahari menembus jendela rumah sakit, lembut dan hangat, seolah menghapus sisa hujan yang turun beberapa hari sebelumnya. Di ruang Icu, Reza duduk di kursi samping ranjangnya. Tangan kecilnya masih menggenggam kain daster ibunya yang kini sudah tak lagi bergerak. Matanya merah dan berair, menatap wajah ibunya dengan perasaan campur aduk. Tak percaya, sedih, tapi juga penuh cinta. Yuliani telah pergi. Tubuhnya lemah tak tertolong, tapi senyum di wajahnya tetap tersisa, menandakan kepuasan batin seorang ibu yang berhasil menyelamatkan anaknya. Seluruh perjuangan, malam-malam tanpa tidur, sakit yang ia rasakan, semuanya berakhir dengan satu tujuan, melihat Reza tetap hidup. Reza meneteskan air mata, menggenggam tangan ibunya seolah ingin menahan kepergiannya, meski ia tahu itu mustahil. Ia merasakan hangatnya cinta yang abadi, yang akan selalu menuntunnya dalam hidup. "Bu, aku janji, aku akan hidup. Bu, aku akan bahagia, untuk ibu." Bisiknya pelan, suara tersendat karena menahan tangis. Perawat datang dengan lembut, menepuk bahu Reza, memberi ruang bagi anak itu untuk berduka. Tapi Reza hanya menatap ibunya yang kini diam, seakan menyerap setiap detik terakhir yang mereka miliki bersama. Hatinya bergemuruh, tapi ia tahu satu hal jelas. Pengorbanan ibunya adalah warisan cinta yang tak ternilai. Di luar jendela, matahari perlahan menurun, menyisakan cahaya keemasan yang menyorot ruang Icu. Setiap cahaya jatuh di wajah Reza, memantulkan harapan yang baru tumbuh, harapan untuk melanjutkan hidup, untuk belajar, untuk bermimpi, dan untuk menghargai setiap detik yang ibunya persembahkan demi dirinya. Reza menundukkan kepala, meletakkan pipinya di kain daster yang masih hangat tersisa sentuhan ibu. "Ibu, aku akan selalu ingat, setiap detik, setiap senyum, setiap pengorbanan. Aku janji, ibu, aku janji akan membuat ibu bangga." Bisiknya lagi, kini lebih mantap, menahan tangis, tapi penuh tekad. Di bangsal itu, udara terasa hening, hanya suara napas perawat yang memeriksa pasien lain terdengar samar. Tapi di hati Reza, ada gema abadi, gema cinta seorang ibu yang rela menukar nyawanya demi hidup anaknya. Ia menatap langit di luar jendela, seolah bisa merasakan kehangatan ibunya tetap menyertainya, menguatkan setiap langkahnya ke depan. Reza menepuk dada, menenangkan diri, dan menghela napas panjang. Ia tahu jalan hidupnya baru saja dimulai, dibimbing oleh cinta yang tak pernah hilang. Setiap napas yang ia ambil kini terasa berat dengan tanggung jawab, tapi juga ringan karena cinta ibu selalu ada di belakangnya. Di saat itu, Reza tersenyum tipis. Air matanya mengalir perlahan, namun hatinya penuh haru dan syukur. "Ibu, terima kasih. Aku akan hidup, dan aku akan membuat hidup ini berarti untuk kita berdua." Sinar matahari sore menembus jendela dengan lebih hangat, seolah menyingkap tabir duka, membawa kedamaian, dan menandai awal baru bagi Reza, sebuah hidup yang selamanya diwarnai pengorbanan dan cinta seorang ibu. Di sanalah, di ruang kecil rumah sakit itu, pengorbanan Yuliani menjadi warisan cinta yang tak tergantikan, abadi selamanya di hati anaknya.